Ikutan yuk. Kalau kakak bilang sekolah minggu, adik-adik menjawab Yes, yes, yes. Kita mulai ya adik-adik. Sekolah minggu. Yes, yes, yes. Sekolah minggu. Yes, yes, yes. Wah, semuanya sudah semangat Kak Nia. Benar sekali Kak Sally. Nah adik-adik, kita sudah mau mulai ibadah kita dengan hati bersyukur. Kita mau memuji nama Tuhan. Tapi kakak mau ngajak adik-adik di rumah. Yuk kita mengambil sikap saat teduh dulu. Kita menenangkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, seperti burung-burung di pohon, bunga-bunga di kebun dan malaikat-malaikat di sorga yang bernyanyi, yang memuji nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita udah begitu baik dengan kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, sehingga pada hari ini kita bisa beribadah kepadanya. Benar Kak Sally. Adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan pujian seperti di awal tadi. Semua puji Tuhan. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di surga, puji Tuhan. Patut saya kamu juga puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Sekali lagi. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di surga, puji Tuhan. Patut saya kamu juga puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Ayo adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha baik, yang penuh kasih, yang penuh kasih. kami sungguh Kami sungguh bersyukur bersyukur kepadamu. kepadamu. Engkau telah Engkau telah menjaga kami, menjaga kami, memelihara kami, memelihara kami. sampai pada hari ini Sampai pada hari ini kami boleh kami boleh kembali kembali beribadah beribadah kepadamu. kepadamu. Tuhan, Tuhan, sekarang sekarang kami mau kami mau ibadah. ibadah. Tuhan pimpin Tuhan pimpin ibadah kami ibadah kami boleh berjalan boleh berjalan dengan baik. dengan baik. Tuhan, Tuhan, bantu kami bantu kami boleh mengikuti boleh mengikuti ibadah ibadah dengan baik, dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, dan dengan sikap dan dengan sikap yang benar. yang benar. Pimpin juga Pimpin juga kakak sekolah minggu kakak sekolah minggu yang melayani yang melayani pada hari ini. pada hari ini. Kami menyerahkan Kami menyerahkan ibadah kami ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhirnya hingga akhirnya ke dalam ke dalam tangan-Mu saja. tangan-Mu saja. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita masih dalam sikap berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan memberikan kita hati, maka kita harus memberikan hati juga kepada Tuhan. Yuk kita berikan pujian dengan sukacita adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur.
lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak ingin mengajak adik semuanya untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajarkan kita untuk membaca kitab suci setiap hari dan berdoa setiap hari. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama ya lagunya. Selamat pagi adik-adik. Wah, bersyukur ya pagi ini adik-adik masih diberi kesempatan oleh Tuhan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi adik-adik akan melihat drama singkat. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, ikutin kakak ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduki kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pada waktu siang hari, Mama memanggil Susan yang lagi sibuk membaca buku untuk makan siang bersama. Susan, Oi, ayo makan, ini udah siang loh. bentar Ma, lagi baca buku nih. Ayolah cepat, ini ke mama sudah masak-masakan kesukaan kamu loh. Lagi seru Ma. Cepatlah, nanti makannya dingin loh. Wah, nasi goreng. Mau. Ketika Susan sudah siap untuk makan, apa ya yang terjadi? Nah, sebelum makan kita harus Berdoa. sekarang Susan yang pimpin doa. Hah? Mama lah. Kok gitu? Bukannya kamu di gereja dengar kakak sekolah minggu berdoa juga? Terus juga sering dengar kakak sekolah minggu berdoa. Kenapa tidak bisa? Nggak bisa Ma, bisanya doa sendiri aja. Susan, berdoa itu seperti kita berbicara kepada Tuhan. Seperti sekarang kita mau makan. Kita berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih atas makanan yang telah Tuhan sediakan dan berkatnya. Gitu ya Ma. Iya, Susan anak Tuhan bukan? Anak Tuhan harus rajin berdoa. Sekarang Susan pimpin doa. Baiklah Ma. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini. Terima kasih buat makanan ini supaya boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi tubuh dan jasmani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya mereka makan bersama. Mamanya sangat bangga sama Susan. Ma,
Enak dong makanan Yang kesukaan. mau memimpin mamanya berdoa. Nah, adik-adik, dari drama tadi, apakah adik-adik sudah berdoa sebelum makan? Wah, kakak yakin ya, pasti adik-adik tidak akan absen dalam berdoa. Wah, tadi Susan hampir saja mau makan sebelum berdoa. Nah, kita harus berdoa sebelum makan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan makanan dan minuman. Nah, adik-adik, kakak yakin adik-adik di sini pasti memiliki orang yang kita sayangi. Gimana ya kak, nunjukin kasih sayang kita kepada orang itu? Banyak alasan, banyak caranya. Tapi kakak mau kasih tahu satu cara untuk menunjuki rasa kasih sayang kita kepada orang lain. Cara ini sangat baik, yaitu berdoalah bagi mereka yang kita kasihi. Karena apa kak? Karena itu tidak akan rusak dan tidak akan habis. Wah, adik-adik, hari ini kakak mau mengajarkan adik-adik tentang 5W. Wah, macam bahasa Indonesia ya kak, yang di sekolah kami diajarkan 5W dan 1H. Wah, tidak ya adik-adik, tapi kakak hari ini mau mengajarkan tentang 5W, tentang berdoa adik-adik. Pertama, who. Kedua, what. Ketiga, when. Keempat, where. Kelima, why. Nah, adik-adik, pertama dulu ya. Who. Siapa? Siapakah yang boleh berdoa adik-adik? Adik-adik boleh jawab ya di rumah. Jawabannya, semua orang boleh berdoa. Karena semua orang butuh pertolongan siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, sekarang lanjut yang kedua. Apa tadi adik-adik? What? Apa? Apa yang kita doakan? Apa saja yang boleh kita doakan? Menurut adik-adik, semua hal boleh kita doakan adik-adik. Entah itu apa yang adik-adik inginkan, adik-adik rasakan, adik-adik alami, semuanya boleh kita doakan. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat terbaik kita. Jadi, apapun permasalahannya, apapun ceritanya, boleh kita kasih tahu kepada Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Loh kak, bukannya Tuhan tahu isi hati dan pikiran manusia? Ya benar, Tuhan tahu isi hati dan pikiran manusia. Tuhan juga tahu kok apa yang adik-adik mau doakan. Tapi Tuhan mau adik-adik berkomunikasi kepada Dia, menjalin hubungan, relasi agar lebih dekat. Tuhan mau mendengarkan adik-adik berdoa, berbicara kepada Tuhan. Maka dari itu berdoalah adik-adik. Nah, yang ketiga, when. Kapan? Kapan kak kita boleh berdoa? Kapan ya? Kapan saja adik-adik boleh berdoa. Saat adik-adik itu sedih, saat adik-adik itu senang, saat adik-adik ingin makan, jalan-jalan. Pokoknya saat adik-adik membutuhkan pertolongan dari Tuhan, adik-adik boleh berdoa. Yang keempat, where. Di mana? Di mana saja kak kita boleh berdoa? Nah, adik-adik perlu tahu ya, Tuhan Yesus ada di mana saja. Jadi, adik-adik boleh berdoa di mana saja. Tuhan pasti mendengar adik-adik. Nah, yang kelima, terakhir, why? Mengapa? Mengapa kak kita harus berdoa? Kenapa ya adik-adik kita harus berdoa? Kenapa semua orang harus berdoa? Kakak kasih tahu alasannya. Ada 3 alasan kita mengapa kita harus berdoa. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita doa. Adik-adik masih ingat Tuhan mengajarkan doa?
Apa ya? Doa apa ya yang Tuhan ajarkan? Yaitu doa Bapa kami. Benar? Ya benar Kak, Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Yang kedua alasannya, kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Wah, kalau kita jarang berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana cara kita untuk dekat dengan Tuhan? Itu akan sulit terjadi ya adik-adik. Kita juga sulit merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita sulit merasakan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Nah adik-adik, yang ketiga, Tuhan mendengarkan doa. Nah, Tuhan yang mendengarkan doa ini adalah Tuhan yang hidup. Karena Dia hidup, Dia bisa mendengarkan kita berdoa. Bukan karena kita yang berdoa adalah orang yang hebat, tapi adik-adik, Tuhan yang mendengarkan doa kita itu adalah Tuhan yang hebat. Seperti di Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa itu sungguh besar kuasanya. Wah, adik-adik, sungguh besar kuasanya. Dia mampu melakukan segala sesuatu dan mengubah segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Rugi besar loh ya adik-adik kalau kita tidak rajin berdoa. Karena kuasa doa sungguh besar. Nah adik-adik, kakak mau adik-adik untuk taat berdoa. Untuk berlatih, belajar bagaimana berbicara kepada Tuhan. Ada juga adik-adik, kita pasti berpikir, aduh kak, gimana ya berdoa? Ada juga adik-adik yang masih malu untuk berdoa. Enggak kak, saya enggak bisa berdoa. Apa aja ya yang kita doakan? Kakak hari ini mau mengajarkan sesuatu. Adik-adik jangan sedih ya. Kakak mau mengajarkan sesuatu agar adik-adik terus bisa berdoa, berbicara kepada Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau mengajarkan tentang doa 5 jari. Wah, yuk siap-siap ya adik-adik. Angkat tangan kanannya. Wah, angkat tangan kanan ya. Kita keluarkan jari ini. Jari apa ini teman-teman? Jari jempol. Jari jempol adalah jari yang paling dekat dengan kita. Itu bisa mengingatkan kita untuk mendoakan orang-orang terdekat. Siapa ya? Papa, mama, adik kakak, kakek nenek, teman-teman, dan sahabat. Nah, ting, jari apa ini adik-adik? Telunjuk. Wah, biasanya itu tuh apa itu adik-adik yang biasanya sering menunjuk orang-orang menggunakan jari telunjuk. Ini mengingatkan kita untuk berdoa kepada orang-orang yang sering sebagai petunjuk yang baik adik-adik. Nah, siapa orang yang biasanya memberikan petunjuk yang baik? Coba berpikir siapa? Guru di sekolah. Guru sekolah minggu. Hamba Tuhan di gereja. Kita boleh doakan mereka. Nah, jari ini apa adik-adik? Jari tengah. Jari tengah itu jari yang paling tinggi di antara semua jari. Coba adik-adik gini. Wah, jari tengah kakak lebih tinggi kan? Nah, adik-adik juga pasti jari tengahnya lebih tinggi. Jari tengah ini mengingatkan apa ya? Kita mengingatkan kita untuk berdoa kepada para pemimpin yang paling tinggi. Siapa? Presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, dan bisa juga kita berdoa kepala sekolah. Nah, adik-adik, selain itu ada jari apa ini? Jari manis. Jari manis ini jari yang paling lemah di antara semua jari. Nah, bisa mengingatkan kita untuk mendoakan orang yang sedang lemah, orang yang sedang sakit adik-adik. Kita boleh berdoa semoga cepat pulih dari penyakitnya. Nah adik-adik, tersisa ini. Jari apa ini?
kelingking. Jari kelingking yaitu jari yang paling kecil di antara semua jari. Nah, setelah jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kita sudah mendoakan semua orang. Sekarang giliran kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Nah, jari kelingking ini mengingatkan kita untuk mendoakan diri kita sendiri, adik-adik. Kita adalah manusia yang kecil. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa lebih penting dari orang lain. Jadi perlu untuk kita berdoa bagi diri kita sendiri. Nah, dari doa yang kakak ajarkan ini melalui 5 jari, adik-adik bisa mengingat ya. Setiap kita mau berdoa, kita mengingat bahwa jari jempol untuk siapa tadi? Kita mendoakan papa, mama, adik, kakak, kakek, nenek, teman, sahabat. Jari telunjuk kita bisa doakan guru-guru di sekolah, guru sekolah minggu, dan hamba Tuhan. Jari tengah mengingatkan kita untuk berdoa kepada para pemimpin kita, presiden, wakil presiden, gubernur. Kita bisa berdoa untuk kepala sekolah kita. Jari manis kita, jari yang paling lemah, itu mengingatkan kita untuk berdoa kepada teman-teman atau keluarga kita yang sedang sakit. Kita boleh bawa dalam doa. Jari kelingking, jangan lupa adik-adik, kita harus berdoa untuk diri kita sendiri. Nah, adik-adik, dari doa ini, dari cara doa seperti ini, semoga adik-adik bisa mengerti dan memahami. Adik-adik harus ingat supaya adik-adik lebih mudah untuk berdoa. Adik-adik yang di rumah, jika adik-adik sudah taat berdoa, sering berdoa, puji Tuhan, adik-adik tidak akan rugi ya. Tuhan mendengarkan semua doa adik-adik. Yuk kakak ajak untuk adik-adik yang masih lupa-lupa untuk berdoa atau bahkan tidak berdoa, kakak ajak yuk kita sama-sama taat dan tekun dalam berdoa. Karena kuasanya itu sungguh besar. Rugi loh adik-adik kalau tidak berdoa. Yuk rajin dan taat berdoa. Buka Alkitabnya, kita mau baca ayat hafalan kita. Itu diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Kakak tunggu ya. Dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Sudah dapat adik-adik? Wah, singkat Kak ayat hafalannya. Saya bisa, saya mau cepat kirim ke Kak Sui. Wah iya, itu singkat banget ya adik-adik. Yuk kita baca sama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Wah singkat ya adik-adik. Nah adik-adik boleh persiapkan, langsung rekam saja, langsung kirim ke Kak Sui ya. Yuk kita tutup firman Tuhan ini dalam doa. Yuk adik-adik kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduki kepalanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang harus taat berdoa. Tuhan, tolong pimpin hidup kami agar kami dapat lebih taat berdoa, lebih taat berbicara kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam nama Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya senang berdoa. Berdoa itu Berbicara kepada Tuhan. Berdoa itu bersyukur kepada Tuhan. Berdoa itu mengaku kesalahan. dan meminta kepada Tuhan. Saya senang berdoa. Wah Kak Nia, senang sekali ya hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Benar Kak Sherly. Nah adik-adik tadi udah dengarkan dengan cara-cara berdoa yang tadi Kak Delia sampaikan. Tadi dengan cara 5 jari. Nah berarti adik-adik tidak hanya berdoa untuk diri sendiri. Adik-adik bisa berdoa kepada siapa saja, untuk orang-orang yang adik-adik kenal. Dan kakak berharap adik-adik dapat selalu berdoa kepada Tuhan setiap hari. Nah adik-adik, sekarang kita juga mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti biasa ya adik-adik, persembahannya disimpan dulu, ditabung dulu, atau boleh titip mama papa. Nanti pada saatnya ketika kita sudah bisa ibadah sama-sama, baru persembahannya kita bawa dan kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya adik-adik, kita naikkan pujian Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Oke adik-adik, yuk kita mau berdoa untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Ikuti kakak, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sungguh kami sungguh mengucap syukur. mengucap syukur. Terima kasih Terima kasih karena hari ini karena hari ini Tuhan masih membolehkan Tuhan masih membolehkan kami untuk kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami juga kami juga telah memberikan persembahan. telah memberikan persembahan. Kiranya Kiranya persembahan kami persembahan kami boleh menyenangkan boleh menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Dan Tuhan, Dan Tuhan, kami berdoa kami berdoa buat papa mama buat papa mama yang bekerja. yang bekerja. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan yang memberkati mereka yang memberkati mereka selalu. selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi ibadah kita mau selesai. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam
Yesus, Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami sungguh bersyukur untuk ibadah untuk ibadah pagi ini. pagi ini. Engkau telah Engkau telah memimpin memimpin ibadah kami ibadah kami sehingga sehingga boleh berjalan boleh berjalan dengan baik. dengan baik. Tuhan, Tuhan, ajar kami ajar Kami kami boleh selalu boleh selalu taat taat dan setia dan setia beribadah beribadah kepadamu. kepadamu. Tuhan, Tuhan, kiranya Kiranya ibadah kami ibadah kami boleh menyenangkan boleh menyenangkan dan berkenan dan berkenan kepadamu saja. kepadamu saja. Tuhan, Tuhan. kami juga menyerahkan Kami juga menyerahkan waktu kami, waktu kami, hari-hari Hari-hari ke depan kami ke depan kami hanya ke dalam hanya ke dalam tanganmu saja, tanganmu saja. hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus. kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik.